Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, jadi pada hari ini di kelas administrasi pembangunan kita semua akan berdiskusi lebih jauh tentang perencanaan dalam administrasi pembangunan. Kalau tidak salah itu sudah pernah aspek perencanaan ini sudah pernah saya singgung, saya bahas sedikit gitu pada pertemuan antara pertemuan keempat atau pertemuan kelima begitu. Teman-teman semua, bahwa pertama kali kita ketahui pada tahun 1998 saat runtuhnya rezim Pak Soeharto, kemudian event atau kejadian pada waktu itu dianggap sebagai titik tolak atau kemudian batu loncatan reformasi, berbagai macam reformasi, baik salah satunya reformasi birokrasi yang ada di Indonesia begitu. Maka kemudian muncul berbagai macam konsep-konsep yang dia adalah lawan atau kemudian viral dari konsep-konsep yang digaungkan oleh Pak Soeharto pada zaman waktu itu. Kemudian beberapa konsep sederhana yang kita kenal setelah runtuhnya rezim Pak Soeharto ada, pertama ada konsep demokratisasi, kemudian ada desentralisasi, jadi para pemerintah-pemerintah di level daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota gitu, mereka sudah memiliki power sendiri, mereka memiliki kewenangan, memiliki kewajiban gitu. Dan ini sebagai antitesis dari konsep sentralisasi, di mana dulu pada zaman Pak Soeharto bahwa berbagai macam keputusan-keputusan, baik itu keputusan politik, keputusan ekonomi ataupun keputusan-keputusan berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan begitu ya, semuanya berada di tangan pemerintahan pusat begitu. Nah, reformasi juga dianggap sebagai sebuah tatanan baru hubungan antara berbagai macam ini teman-teman semua, berbagai macam aktor-aktor yang ada di dalam sebuah negara gitu. Singkat cerita ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, kemudian ada private sector atau market begitu, dan berbagai macam jenis-jenis aktor lainnya. Gitu. Munculnya atau kemudian kejadian atau event dari reformasi ini juga dianggap sebagai sebuah bentuk upaya di mana pemerintah itu didorong untuk kemudian menerapkan transparansi atau akuntabilitas serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai macam hal. Sederhananya adalah pengambilan keputusan pembangunan. Makanya kemudian setelah runtuhnya rezim Pak Soeharto, di level-level terendah seperti di level desa, di level kemudian kecamatan, kabupaten, itu sudah mulai muncul berbagai macam mekanisme-mekanisme forum yang dia fungsinya adalah untuk ini teman-teman semua, menjaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Jadi konsepnya adalah ini bottom up. Jadi dari bawah ke atas begitu. Di mana ini adalah antitesis dari konsep yang digaungkan oleh Pak Soeharto pada zaman itu, yaitu top down, dari pemerintah pusat kepada pemerintah di level di daerah gitu, atau kemudian pada masyarakat secara individual begitu. Nah, kemudian kejadian atau event reformasi ini ditangkap baik oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia secara umum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yang kemudian di apa ya, di dibuat lebih rigid, dibuat lebih spesifik terkait dengan sistem perencanaan pembangunan yang dimana hal ini SPPN ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 39 dan juga nomor 40 gitu. Jadi setelah diamanatkan melalui undang-undang, kemudian oleh pemerintah direspon melalui peraturan-peraturan pemerintah.
Dalam hal ini ada PP nomor 39, kemudian ada PP nomor 40. Yang intinya adalah membahas atau mengatur atau kemudian mendiskusikan terkait aktivitas merencanakan, teman-teman semua. Aktivitas merencanakan pembangunan nasional. Nah, sekarang kita cari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud atau kemudian definisi, kemudian fungsi serta manfaat dari perencanaan itu sendiri sebelum kita masuk kepada definisi secara spesifik ya perencanaan pembangunan. Mungkin saya butuh bantuan teman-teman semua. Apakah ada yang bisa sekiranya apa sih yang dimaksud dengan perencanaan begitu? Volunteer ada bisa? Saya mau coba, Pak. Mas ada yang mulis ya? Oke. Iya. Monggo Mas, mulis. Oh iya. Ini kalau menurut saya ya, Pak, perencanaan itu merupakan bayangan untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk melakukan sesuatu harus ada rencana dulu, Pak. Nah, rencana ini digunakan untuk mengimplementasikan atau kebijakan itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, sehingga perencanaan dapat disimpulkan salah satu cara untuk melakukan tindakan dalam mengimplementasikan kebijakan itu. Itu sih Pak, menurut saya. Oke, makasih Mas Ade Mulis. Teman-teman yang lain ada mau menambahkan? Ya Mas, boleh. Mas Andika, monggo Mas Andika. Jadi kalau menurut saya itu perencanaan itu adalah suatu proses yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan biasanya dalam waktu tertentu ada jangka waktunya. Kayak gitu. Itu aja. Oke. Masih. Oke, makasih Mas Andika. Teman-teman lain masih ada yang menambahkan satu lagi? Saya Pak. Juga Mas. Monggo Mas Fauzan. Maaf Chan. Fauzan. Oh, menambahkan punya Dika tadi kan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam perencanaan itu terdapat berbagai bisa strategi terus teknik-teknik untuk mencapai tujuan itu, Mas. Oke, teknik-teknik. Oke, makasih Mas Fauzan. Tadi ada satu lagi ya, Mas Ade ya? Chandra, Mas. Oh, Mas Chandra. Chandra, Mas. Gimana Mas Chandra? Mungkin cuma menambah aja ya, Mas. Monggo Mas Chandra. Kalau sepemahaman saya, Mas, perencanaan itu sebuah kayak susunan atau rumusan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan. Kalau dalam pembangunan berarti terkait dengan langkah-langkah apa saja yang dilakukan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan tersebut, Mas. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, makasih Mas Chandra, Mas Ade Mulis, Mas Andika dan Mas Fauzan. Menarik. Ada beberapa keyword yang bisa kita ambil berkaitan dengan apa sih definisi dari perencanaan itu sendiri gitu loh. Jadi dari Mas Ade Mulis ada mengatakan bahwa perencanaan itu adalah sebuah cara atau yang mana cara tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu loh. Nah, artinya penyelesaian masalah itu bisa dianggap sebagai sebuah tujuan kan gitu teman-teman semua. Jadi tujuan merencanakan sesuatu atau kemudian melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, strategi-strategi tertentu atau teknik tertentu itu salah satunya adalah untuk memecahkan masalah gitu. Kemudian dari Mas Andika juga disebutkan bahwa dalam proses perencanaan itu harus terukur. Jadi ada ukuran waktunya jelas gitu. Entah itu 1 tahun atau kemudian 3 tahun atau kemudian 5 tahunan dalam jangka waktu panjang begitu ya. Dan biasanya orientasi atau kemudian tujuan-tujuan yang diharapkan akan tercapai itu berada di masa depan teman-teman semua. Dalam kurun waktu tadi entah itu setahun, 3 tahun atau 5 tahun gitu.
Nah, jadi secara sederhana maka kita dapat meminjam beberapa definisi-definisi dari perencanaan menurut beberapa ahli gitu. Dari Safrizal, dia mengatakan bahwa perencanaan merupakan cara atau kemudian teknik atau metode untuk mencapai tujuan, tadi udah disinggung, yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien dengan sumber daya yang tersedia atau sumber daya yang terbatas gitu. Jadi intinya adalah misalnya teman-teman ini ingin pergi ke mall gitu ya, dari rumah ke mall dengan punya uang hanya 50.000 gitu. Tapi ngebet banget nih, kira-kira gimana caranya dengan uang 50.000 ini saya bisa sampai ke mall gitu, kemudian bisa belanja apapun di mall itu. Nah itu adalah salah satu implementasi atau salah satu bentuk teman-teman melakukan proses perencanaan. Itu dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian ada Lawton dan Ross, dia mengatakan bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai sebuah proses yang di dalamnya terdapat tadi ada tujuan, kemudian ada bukti-bukti faktual, kemudian ada asumsi. Nah, jadi ketika kita merencanakan sesuatu kan kita sedang memposisikan diri kita berada di masa depan gitu, teman-teman semua. Kira-kira apakah memungkinkan tujuan dari perencanaan ini tercapai, atau kemudian ketika melakukan perencanaan untuk berorientasi kepada penyelesaian masalah, apakah dengan sumber daya yang kita miliki sekarang ini, baik itu keuangan atau kemudian sumber daya manusia gitu dalam konteks pemerintahan gitu ya, bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut di masa yang akan datang begitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk asumsi yang diterjemahkan sebagai proses argumen logis dalam penerapan kebijakan gitu. Jadi perencanaan itu akan menjadi naif atau mustahil kalau dia tidak dikeluarkan dalam bentuk regulasi, teman-teman semua. Ini dalam konteks pemerintahan gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilakukan, maka pemerintah harus menelurkan yang namanya peraturan-peraturan gitu, atau kemudian membuat kebijakan, atau kemudian membuat semacam garis besar tentang tata kelola organisasi misalnya begitu, yang dimaksud untuk mencapai tujuan itu sendiri. Dan terakhir dari George, bahwa perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat dan menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang. Jadi kita berorientasi di masa datang seperti apa kira-kira ini, dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan. Nah, tadi kalau disinggung oleh Mas Fauzan tuh istilahnya itu ada strategi-strategi atau teknik gitu, yang diperlukan untuk mencapai hasil yang kita inginkan atau tujuan yang kita harapkan atau masalah yang ingin kita selesaikan tadi gitu. Jadi apa saja sebenarnya unsur-unsur pokok dalam perencanaan? Nah, dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli dan juga tadi disinggung oleh teman-teman sekalian, bahwa pertama di dalam perencanaan itu jelas ada yang namanya asumsi yang didasarkan pada fakta. Maksudnya begini teman-teman semua. Jadi kita berorientasi pada masa yang akan datang, entah itu setahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Dan asumsi kita tersebut harus dibangun berdasarkan fakta yang ada saat ini. Dengan melihat apakah kita memiliki sumber daya yang mencukupi, apabila ternyata kurang, bagaimana cara kita memenuhi sumber daya tersebut gitu. Misalnya teman-teman tadi ingin pergi ke mall nih. Wah ternyata dengan uang 50.000 nggak cukup gitu, sumber daya keuangan uang 50.000 nggak cukup tuh. Akhirnya apa? Teman-teman mencari cara atau mencari alternatif atau pilihan sehingga rencana teman-teman tersebut bisa terrealisasi dengan cara misalnya meminjam uang atau kemudian meminta uang ke orang tua. Sama juga dengan negara, teman-teman semua. Ketika negara punya proyek besar, ingin mengurangi angka kemiskinan pada tahun 2026 begitu ya, misalnya mengurangi angka kemiskinan sekian persen gitu. Nah, dengan merefleksikan diri melihat keadaan sekarang, bahwa pos-pos anggaran itu masih terpusat kepada
aktivitas penanganan COVID-19 nih gitu. Kalau kita mau memaksakan diri untuk mengurangi angka kemiskinan di tahun 2026 dengan kondisi sumber daya yang ada saat ini sangat terbatas, akan sangat mustahil begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita mencari cara, entah itu meminta hibah dari negara-negara lain atau dari organisasi-organisasi keuangan di luar, atau kemudian meminjam uang dari negara-negara lain begitu. Atau contoh misalnya di konteks pemerintahan daerah, misalnya dengan APBD yang ada saat ini gitu, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ada saat ini tidak memungkinkan nih untuk menurunkan angka kemiskinan di tahun 2026 begitu. Maka salah satu caranya adalah dengan meminjam uang kepada pemerintah pusat, atau kemudian melibatkan sektor-sektor lain atau aktor-aktor lain. Contohnya ada dunia usaha gitu. Jadi menggandeng perusahaan-perusahaan untuk kemudian menciptakan public private partnership gitu. Jadi kemitraan antara lembaga pemerintah dengan pihak swasta, dalam hal ini perusahaan, untuk apa? Untuk merealisasikan tujuan yang ingin diharapkan di tahun 2026 tadi, mengurangi angka kemiskinan. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana bahwa ketika asumsi kita itu dikaitkan dengan fakta saat ini itu tidak memungkinkan, maka kita harus mencari cara alternatif atau pilihan lain. Berikutnya, di dalam perencanaan juga ada tujuan jelas teman-teman, entah itu tadi mencapai sesuatu atau kemudian menghilangkan sesuatu, menyelesaikan sebuah masalah begitu. Kemudian karena ini perencanaan, maka sifatnya hanya prediksi atau forecast begitu. Dan yang jelas dalam level pemerintahan, baik itu pemerintah pusat atau kemudian pemerintah daerah, aktivitas merencanakan itu harus diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan sebagai sebuah bentuk konsensus dari pemerintah gitu. Mengapa perencanaan itu harus dilakukan teman-teman semua? Pertama, jelas bahwa perencanaan itu sebagai pedoman, sebagai kitab gitu bagi pemerintah, untuk kemudian ketika dia tadi targetnya ingin misalnya menurunkan angka kemiskinan di tahun 2026, maka bisa dilihat nih atau kemudian di breakdown kira-kira per tahun itu harus turun berapa persen untuk mencapai akumulasi penurunan di angka di tahun 2026 gitu. Misalkan di tahun 2026 tadi turun sampai dengan 5%, artinya semenjak tahun ini maka pemerintah itu harus menargetkan setiap tahun itu turun 1% angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Kemudian perencanaan juga diartikan sebagai sebagai bentuk perkiraan tadi, forecast terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Baik itu potensi-potensi atau kemudian hambatan-hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi begitu. Jadi misalnya kita contohkan ketika pemerintah akan membuat proyek, waktu saat ini sedang hits itu kalau tidak salah pembangunan stadion MotoGP di NTB kalau tidak salah. Nah, ketika pemerintah merencanakan hal tersebut, maka pemerintah tentu sudah mempunyai berbagai macam ukuran-ukuran perkiraan sekiranya hambatan apa saja akan terjadi gitu. Pertama, mungkin saja penolakan dari masyarakat sekitar gitu, bahwa masyarakat sekitar menganggap kalau proyek pembangunan stadion maksud saya sirkuit balap MotoGP ini dilakukan, maka para masyarakat akan kehilangan mata pencarian gitu. Atau kita kembali ke Yogyakarta misalnya, waktu dulu di mana pemerintah pusat dan pemerintah Yogyakarta akan membangun bandara baru di Kulon Progo, maka salah satu hambatan atau risiko yang dihadapi pemerintah pada waktu itu adalah penolakan dari masyarakat gitu. Atau kemudian hambatan dan risiko lain dalam bentuk apa?
oh ternyata bandara ini dibangun di sekitar pesisir pantai nih. Jadi dalam proses perencanaan kita harus melibatkan ahli-ahli atau kemudian expert di bidang bencana alam gitu. Apa kira-kira bagaimana perkiraan potensi tsunami di pantai selatan? Apakah memungkinkan terjadi dalam beberapa puluh waktu tahun ini gitu? Atau kemudian ketika itu terjadi pun seberapa besar sih damage atau kerusakan yang bisa dirasakan atau kemudian terimbas kepada bandara begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk mengapa perencanaan itu perlu dilakukan. Kemudian dengan merencanakan itu akan memberikan kesempatan bagi pemerintah memilih berbagai macam alternatif. Misalnya sudah disusun tadi strategi-strategi, kan tadi disinggung oleh teman-teman bahwa perencanaan itu adalah cara atau strategi atau kegiatan-kegiatan. Nah, dari berbagai macam kegiatan tadi dipilih nih mana nih kegiatan yang paling masuk akal, make sense. Entah itu dari segi penganggaran atau kemudian dari segi implementasi. Kita balik ke contoh lagi, misalnya tadi pemerintah dalam waktu 5 tahun ingin mengurangi angka kemiskinan sampai dengan 5%. Ada berbagai macam mekanisme yang bisa dilakukan. Pertama, transfer payment, jadi pemberian bantuan langsung tunai atau kemudian prakerja begitu ya. Jadi memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung, fresh money begitu. Atau kemudian kegiatan kedua yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya membuka lapangan pekerjaan seluas-luas mungkin gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengaktifkan unit-unit usaha atau kemudian kelompok-kelompok usaha di level masyarakat gitu. Nah, dan kemudian pemerintah merancang berbagai macam kegiatan-kegiatan lain. Dari berbagai macam kegiatan tersebut kemudian dipilih nih kira-kira mana sih yang paling make sense gitu. Oh, ternyata untuk kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19, aktivitas yang paling make sense untuk mengurangi angka kemiskinan di tahun 2026 nanti adalah dengan memberikan bantuan transfer payment. Jadi uang itu langsung digelontorkan kepada masyarakat gitu. Karena apa? Apabila kita ingin meningkatkan usaha-usaha di level masyarakat, itu masih sangat sulit gitu. Dengan berbagai macam hal, misalnya terkait kebijakan PPKM atau kemudian social distancing gitu. Jadi hal yang paling masuk akal untuk saat ini adalah dengan memberikan bantuan secara langsung. Nah, itu adalah salah satu bentuk proses perencanaan yang dilakukan pemerintah. Jadi untuk mengetahui kegiatan atau aktivitas apa yang dia paling sedikit resikonya, gitu, paling sedikit hambatannya. Gitu. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk menyusun skala prioritas. Gitu. Misalnya dengan melakukan satu buah kegiatan itu dengan transfer payment, bantuan prakerja ternyata akan sangat sulit menurunkan angka kemiskinan 1% per tahun, maka kita perlu nih program-program lain, kira-kira mungkin 2 atau 3 begitu. Nah, dari proses perencanaan tersebut bisa dirumuskan mana yang menjadi kegiatan atau strategi prioritas atau kemudian mana yang menjadi strategi alternatif, pilihan terakhir begitu. Kelima, perencanaan perlu dilakukan sebagai alat ukur untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi begini teman-teman semua, misalkan pada tahun ini pemerintah merencanakan untuk mengurangi angka kemiskinan 5% di tahun 2026, maka ketika di tahun 2026, perencanaan yang dilakukan pada tahun ini itu menjadi acuan atau menjadi patokan gitu. Misalnya ternyata terjadi atau kemudian kejadian, angka kemiskinan itu turun hanya 3% nih. Tidak sesuai perencanaan di awal. Artinya apa? Artinya proyek menurunkan angka kemiskinan gagal gitu. Nah, kemudian perencanaan bisa digunakan untuk apa? Untuk mengevaluasi kenapa sih gagal gitu. Apakah ada kesalahan dalam menyusun skala prioritas kegiatan? Atau kemudian apakah ada kesalahan kita dalam merespon hambatan-hambatan dan risiko yang terjadi selama 5 tahun ini gitu. Nah, itu adalah alasan mengapa diperlukan perencanaan. Jadi sekarang kita masuk ke asumsi.
Asumsi perencanaan itu ada dua, teman-teman semua. Pertama yang bersifat positif, kemudian yang kedua itu negatif. Jadi positif adalah uraian tentang berbagai faktor penunjang yang diperkirakan ada dan yang berperan dalam memperlancar rencana kita tadi. Contohnya apa? Oh, contohnya kita balik lagi nih ke contoh tadi, penurunan angka kemiskinan di tahun 2026. Salah satu program yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan atau kemudian meningkatkan usaha-usaha di level kelompok-kelompok masyarakat gitu. Nah, asumsi positifnya adalah masyarakat memiliki atau kemudian masyarakat di di daerah tersebut tingkat pendidikan yang ditamatkan itu tinggi gitu, rata-rata tamatan SMA. Jadi ketika diberikan pelatihan, diberikan bantuan permodalan, ini logikanya udah jalan nih gitu. Jadi untuk memutar uang atau berbagai macam lainnya. Gitu. Harapannya adalah dengan asumsi bahwa masyarakat di sana sudah menamatkan pendidikan di SMA, level SMA, SMK gitu, di sekolah menengah atas, mereka akan lebih terbuka, akan lebih mudah untuk diintervensi oleh program-program pemerintah. Tapi juga dalam waktu bersamaan kita tentu punya asumsi negatif gitu. Dimana ketika dilakukan proses pelatihan, karena rata-rata itu usia sudah lanjut, kemudian tamatan sekolah rakyat atau kemudian SD begitu ya, akan sangat sulit nih buat diberikan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengembangan usaha. Dan kalau hal ini dipertahankan, maka target kita untuk mengurangi kemiskinan di tahun 2026 itu akan sangat sulit tercapai. Gitu. Jadi ada asumsi negatif, ada asumsi positif. Gitu. Fungsi perencanaan, teman-teman semua, pertama untuk menentukan fungsi-fungsi manajemen selanjutnya. Gitu. Jadi tanpa perencanaan, fungsi manajemen lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Maksudnya adalah bahwa tadi ketika kita merencanakan sesuatu, secara tidak langsung kita tuh akan merumuskan berbagai macam kegiatan-kegiatan atau kemudian strategi. Nah, perencanaan di awal ini akan kemudian membantu kita untuk menentukan bagaimana tata kelola atau kemudian manajemen dari kegiatan-kegiatan turunannya tadi. Misalkan dirumuskan tadi ditentukan bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan salah satu kegiatan dilakukan adalah transfer payment gitu. Nah, maka dalam proses perencanaan juga akan dirumuskan bagaimana transfer payment ini akan dilakukan. Apakah direct langsung ke rekening masyarakat atau kemudian melalui perantara ketiga, misalnya lewat kantor pos begitu, atau kemudian diberikan dalam bentuk lain, mungkin sembako seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu fungsi dari perencanaan. Perencanaan manajerial terdiri atas perumusan strategi, tadi kemudian juga penerapan strategi. Jadi setelah dirumuskan, kemudian diimplementasikan. Dalam perumusan strategi, pimpinan lembaga harus memiliki kemampuan mengkonsep kegiatan atau strategi yang akan dilakukan, kemudian juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan rencana tadi, serta berbagai macam keterampilan-keterampilan teknis lainnya. Sederhananya adalah monitoring dan evaluasi. Manfaat perencanaan, teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah dengan merencanakan, maka kita akan mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dengan perencanaan kita akan mengetahui jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Gitu. Apakah ketika kita ingin melakukan transfer payment BLT atau prakerja, berarti kita membutuhkan keterlibatan pihak ketiga nih. Misalnya lewat bank-bank, entah itu Mandiri, BNI, BRI gitu, sebagai penyalur. Jadi organisasi perbankan itu akan menjadi mitra kita. Nah, begitu. Kemudian dengan perencanaan kita akan bisa mengukur efektivitas kepemimpinan. Dengan perencanaan kita akan mengetahui bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. Karena tadi ada aspek evaluasi. Dengan perencanaan kita juga bisa mengetahui aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan.
Kemudian dengan perencanaan kita juga dapat menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Karena apa? Karena ada skala prioritas begitu. Kemudian jelas mengukur hasil kegiatan, monitoring juga di sini atau evaluasi. Kemudian perencanaan juga sebagai dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Nah, kesimpulannya adalah perencanaan itu alat atau cara untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Intinya segala sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dan diharapkan tujuan tersebut dicapai dengan efisien dan juga efektif, teman-teman semua. Atau perencanaan juga adalah sebuah teknik, metode di mana teknik atau metode tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi masalah sejak dini berdasarkan asumsi, entah asumsi negatif, asumsi positif tadi, serta fakta-fakta lain. Kira-kira apakah kita punya sumber daya nih, sumber daya keuangan cukup enggak, sumber daya manusia yang akan menjalankan program mumpuni enggak, apakah harus perlu pelatihan lagi begitu. Dalam membuat pilihan-pilihan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Tujuan apa? Tujuan untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, tadi kita sudah membahas secara sederhana tentang perencanaan, definisi perencanaan secara luas gitu, definisi konseptual. Maka sekarang kita masuk ke definisi perencanaan pembangunan. Nah, jadi karena tadi sudah saya singgung sedikit beberapa contoh tentang bagaimana perencanaan di level pemerintah seperti transfer payment atau kemudian penurunan angka kemiskinan tadi, maka nanti ini akan saya percepat saja tentang definisi-definisi sederhana dari perencanaan pembangunan begitu. Pertama, perencanaan pembangunan merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan. Jadi spesifik nih, lebih akurat ya, tentang tujuan dari pembangunan itu sendiri secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Jadi yang melakukan perencanaan itu nggak cuma pemerintah pusat, teman-teman semua. Pemerintah di level daerah, bahkan sampai dengan di level desa juga mereka punya perencanaan gitu. Kemudian perencanaan pembangunan merupakan kumpulan kebijakan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta, sehingga menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif gitu. Jadi sebagaimana sudah saya singgung di awal, bahwa perencanaan itu akan menjadi naif, mustahil bagi pemerintah gitu ya, kalau tidak dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Dan untuk merespon keterbatasan yang ada gitu, bahwa pemerintah tugas utamanya kan nggak cuman mengurangi angka kemiskinan, teman-teman ya. Pemerintah juga harus menjalin kerjasama dengan negara lain. Pemerintah juga harus membangun infrastruktur gitu. Jadi ada banyak kegiatan. Nah, sehingga dana yang tersedia tersebut akan menjadi sangat terbatas. Untuk merespon hal tersebut maka perlu merangsang masyarakat atau melibatkan pihak-pihak swasta. Sehingga pemerintah tidak berjalan sendiri nih. Bisa itu melibatkan masyarakat dalam bentuk mungkin bantuan swadaya, atau kemudian melibatkan pihak swasta atau perusahaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bantuan-bantuan dana CSR, dana sukarela begitu. Perencanaan pembangunan merupakan pengendalian dan pengaturan. Tadi fungsinya adalah untuk memonitoring, mengevaluasi nih sejauh mana proyek-proyek pembangunan tersebut berhasil dilakukan. Apakah berhasil 100% atau kemudian gagal? Nah, kalau gagal kira-kira hal apa yang atau tindak lanjut apa yang harus dilakukan begitu. Perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan tata cara perencanaan pembangunan. Jadi perencanaan pembangunan itu ya aktivitas merencanakan pembangunan
dengan menghasilkan apa? Menghasilkan rencana-rencana, entah itu rencana kegiatan, rencana penganggaran lewat perumusan APBN atau kemudian APBD begitu. Dan tentu biasanya ada ukuran waktu, kayak disinggung kawan-kawan semua tadi. Jangka panjang, jangka menengah, atau kemudian per 1 tahun. Gitu. Tujuan pokok dan fungsi perencanaan pembangunan pertama adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Siapa saja pelakunya? Ada pemerintah, ada masyarakat, kemudian ada perusahaan atau market begitu. Kemudian yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah. Waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi karena kita berbicara soal bottom up dari bawah ke atas gitu, dari masyarakat, kemudian ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat, maka harapannya dengan proses perencanaan ini ada integrasi gitu, atau kemudian kesinambungan dari berbagai macam pelaku-pelaku pembangunan. Jangan sampai masyarakat mengharapkan bantuan infrastruktur, tapi dari pemerintah justru lahir adalah program-program berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Mereka jadi tidak match antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini berkaitan juga dengan monitoring atau evaluasi. Dengan perencanaan juga dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Karena apa? Karena tadi bottom up, dari bawah ke atas. Kemudian menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Karena apa? Karena kan uang negara itu sangat terbatas, teman-teman semua. Kemudian sumber daya manusia negara, baik dalam hal ini ASN, aparatur sipil negara, atau kemudian tenaga-tenaga ahli, itu sangat terbatas jumlahnya gitu. Jadi dengan keterbatasan tersebut, melalui proses perencanaan diharapkan diketahui nih, mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas. Nah, jenis-jenis perencanaan pembangunan ada 6, teman-teman, 6 sifat pembagiannya berdasarkan waktu. Misalnya ada jangka panjang, menengah, pendek, itu tahunan. Atau menurut sifat itu ada yang dia dikomando, diorganisir, ada dia yang cuma dirangsang begitu, dengan mungkin stimulus, bantuan-bantuan. Dari segi sumber daya, ada dia berbicara soal perencanaan keuangan atau perencanaan fisik, infrastruktur, manajemen juga, manajemen sumber daya manusia juga termasuk di dalamnya, peningkatan peningkatan skill, kemampuan dari baik itu dari masyarakat atau kemudian dari ASN, aparatur sipil negara. Kemudian tingkat keluasan, ada indikatif, imperatif, ada kemudian sistem ekonomi, kapitalis, komunis, campuran, atau kemudian Pancasilais, apapun itu istilahnya begitu. Kemudian ada pelaksanaan, ada sentralistik, ada desentralistik. Bahwa yang perlu saya luruskan saat ini teman-teman semua, bahwa tidak semua proses perencanaan itu harus dilakukan secara bottom up, dari bawah ke atas. Tapi ada dia beberapa aktivitas-aktivitas perencanaan yang dia wajib top down gitu. Yang mana dia dikelola oleh pemerintah pusat. Contohnya apa? Contohnya tentang perencanaan pertahanan atau kemudian keamanan nasional. Itu mau bagaimanapun pasti diurus oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tidak punya kewenangan dan tidak pernah akan mengurusi tentang pertahanan dan keamanan gitu. Karena semua itu ada di level nasional. Jadi proses atau sifat pelaksanaan itu biasanya sentralistik. Ciri-ciri perencanaan pembangunan, jadi pertama tersusun secara lengkap
termasuk melibatkan sektor swasta, kemudian merefleksikan aktivitas masa lalu, dalam hal ini kondisi perekonomian di masa lalu, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, yang ingin diselesaikan, serta ada prioritas strategi apa nih yang harus dilakukan terlebih dahulu, atau kemudian sumber daya apa nih, sumber daya yang harus digunakan terlebih dahulu begitu. Kemudian tujuan-tujuan tersebut diterjemahkan dalam bentuk target-target pembangunan. Bisa itu yang tadi tahunan per 1 tahun targetnya, atau kemudian per 3 tahun begitu. Kemudian ada strategi, kebijakan dan bersifat spesifik. Selanjutnya perencanaan kebutuhan investasi sekiranya sumber daya yang ada itu sangat terbatas. Kemudian punya periode. Selanjutnya mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya. Bahwa teman-teman semua ada berbagai macam contoh perencanaan pembangunan dari segi sektor, misalnya ada yang dia menyasar ekonomi, atau kemudian ada yang dia menyasar sumber daya manusia, atau dia menyasar infrastruktur gitu. Dan semua ini harus saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Unsur pokok perencanaan pembangunan, pertama kita harus mengetahui lokasi, lokus, apakah ini nasional atau daerah, apakah ini kabupaten atau provinsi, apakah ini tingkat RT atau tingkat dusun, begitu. Kemudian memiliki visi dan misi pembangunan. Untuk siapa? Apakah benar untuk masyarakat secara umum, secara luas, atau justru menguntungkan segelintir pihak gitu, atau kemudian menguntungkan perusahaan. Kemudian memiliki sasaran dan target, ya tujuan tadi. Kemudian memiliki strategi pembangunan, bisa itu aktivitas atau program atau kegiatan. Adanya prioritas pembangunan, apakah kita akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, jadi membuat pelatihan semasif mungkin, membuka lapangan pekerja, atau kemudian pembangunan infrastruktur, jadi membangun jalan-jalan terlebih dahulu, mengoptimalkan dermaga, bandara, membuat bangunan-bangunan sentral-sentral infrastruktur begitu. Jadi harus ada prioritas nih gitu teman-teman semua. Meskipun antara satu dengan yang lainnya saling terintegrasi, tapi paling tidak ada satu yang menjadi prioritas. Kemudian memiliki program, kegiatan, dan pembangunan yang jelas. Artinya apa? Artinya perencanaan itu punya turunan-turunan yang dia kemudian berfungsi untuk mendukung tercapainya tujuan. Gitu. Syarat-syarat keberhasilan perencanaan pembangunan, pertama harus ada yang melakukan, yang dia entah itu mengimplementasikan dalam bentuk mengerjakannya, atau kemudian merencanakan dalam bentuk penganggaran keuangannya, misalnya gitu teman-teman semua. Kemudian menggunakan data yang jelas, jadi dilihat nih angka kemiskinan saat ini berapa persen atau berapa puluh juta orang miskin, kemudian diproyeksikan dalam waktu 5 tahun akan turun berapa gitu. Jadi kita berbicara soal angka, soal data gitu. Jadi nggak cuman omongan di awang-awang gitu. Kemudian ada tujuan, ada juga penetapan sasaran dan prioritas. Baik itu yang dibuat secara makro atau mikro, kemudian sektoral, entah sektor ekonomi, sektor infrastruktur, dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya memobilisasi sumber daya. Kalau kita kekurangan sumber daya, apakah kemudian meminjam dari luar negeri atau menunggu hibah. Kemudian yang keenam, keseimbangan dalam perencanaan berbagai sektor tadi. Memang betul ada yang menjadi prioritas, tapi jangan sampai meninggalkan sektor-sektor lain jauh di belakangnya begitu.
Kemudian sistem tata kelola yang efisien, sebagaimana sudah kita singgung di awal bahwa administrasi itu kan adalah manajemen tata kelola begitu ya. Kemudian ada kebijakan. Kebijakannya apa? Berfungsi untuk mengukur keberhasilan rencana pembangunan, proses monitoring dan evaluasi, MONEV. Kemudian administrasi ekonomi yang jelas, penganggaran maksudnya gitu. Kemudian dasar pendidikan, perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar moral dan etika masyarakat. Kita contohkan misalnya di masyarakat adat, di suku Baduy gitu. Rumahnya dari apa ya, dari pohon, dari kayu-kayu gitu. Nah, ketika ingin melakukan proyek pembangunan infrastruktur, ya sudah jelas atau sudah barang tentu itu menyalahi moral dan etika masyarakat suku Baduy gitu. Jadi akan sangat salah besar kalau pemerintah menerapkan pembangunan infrastruktur di pemukiman Baduy gitu. Tentu ada hal-hal atau aspek lain yang bisa dilakukan. Jadi prioritasnya tidak pembangunan infrastruktur, tapi mungkin prioritasnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini masyarakat suku Baduy contohnya. Kemudian ada teori konsumsi. Perencanaannya harus dilandaskan pada konsumsi, baik itu konsumsi negara atau kemudian di level household gitu, rumah tangga. Kemudian yang ke-12 mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bentuk dukungannya seperti apa? Partisipasi teman-teman semua. Gitu. Nah, manfaat perencanaan pembangunan pertama jelas untuk mendapatkan arahan sebagai pedoman tadi, sebagaimana manfaat perencanaan secara umum gitu ya. Kemudian perkiraan, kemudian kita juga berbicara soal alternatif. Tadi sudah saya singgung di yang bab perencanaan secara umum. Kemudian ada skala prioritas, kemudian ada proses monitoring dan evaluasi begitu. Kemudian ada penggunaan dan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif gitu. Apakah meminjam atau menunggu atau kemudian menunggu hibah begitu. Kemudian perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dan stabilitas ekonomi. Nah, baik teman-teman semua, itu slide terakhir dari diskusi kita pada hari ini.